Wanita itu melewati sebuah sekolah dengan mode mengemudi otonom yang diaktifkan. Tiba-tiba, remnya gagal. Sekelompok besar murid sedang menyeberang jalan di depannya. Anak perempuannya melihat ibunya datang dan berlari untuk menyapanya. Akibatnya, ia tertabrak dan terpental sejauh 300 meter. Wanita itu keluar dari mobil untuk memeriksa kondisi putrinya. Tetapi pada saat yang sama, putri pacarnya juga terluka. Pacarnya memintanya untuk membawa mereka ke rumah sakit. Melihat putrinya sendiri tampak tidak terluka, wanita itu meninggalkannya dan pergi. Teriakan putri kecilnya yang putus asa tidak mendapat jawaban. Ia menyaksikan ibunya pergi dengan matanya sendiri. Setelah mereka pergi, gadis kecil itu pingsan karena menahan rasa sakit. Tak lama kemudian, ayah kandung gadis kecil itu, yang bekerja sebagai kurir, bergegas datang. Ia tidak tahu apa yang terjadi pada putrinya, tetapi yang terpenting saat ini adalah membawanya ke rumah sakit. Putrinya segera dibawa ke ruang gawat darurat. Namun ketika dokter keluar, ia mengatakan bahwa mereka sudah berusaha sebaik mungkin. Pria itu tidak menunjukkan kesedihan. Sebaliknya, ia dengan tenang masuk ke ruang perawatan karena hari itu adalah ulang tahun putrinya. Dan keinginan putrinya adalah bisa bersama ayah dan ibunya. Pria itu bersiap untuk pulang mencari istrinya. Tetapi ia melihat istrinya bersama pria lain di rumah sakit. Dengan marah, ia memukul pria itu. Lalu mempertanyakan istrinya apakah ia sudah lupa pada putri mereka yang sedang sekarat. Sang istri mengira putrinya hanya mengalami luka ringan. Ia bahkan mengeluh bahwa suaminya miskin dan ingin menceraikannya. Setelah mengatakan itu, ia pergi bersama pacarnya yang kaya. Pada saat itu, dokter datang memberitahu pria itu bahwa putrinya sedang sekarat. Pria itu segera berlari kembali ke ruang gawat darurat. Putrinya mengeluarkan sebuah gambar. Di dalamnya tergambar 3 anggota keluarga mereka. Sebelum pria itu sempat merasa sedih, putrinya mengembuskan napas terakhir. Ia berlutut di depan ayahnya dan meminta maaf. Ternyata ia sebenarnya adalah putra dari orang terkaya. Namun, agar istrinya tidak minder, ia menyembunyikan identitasnya dan menikahinya. Sekarang, setelah melihat sifat asli istrinya, ia memutuskan untuk mengembalikan identitasnya. Ayahnya bersiap mengadakan pemakaman besar untuk cucunya. Di pemakaman itu, ia mengundang semua orang berkuasa dan berpengaruh di negeri itu. Dan kebetulan istri pria itu ada dalam daftar undangan. Kedua orang itu berencana bertemu mitra bisnis hebat di pemakaman. Tetapi ketika mereka tiba di tempat tersebut, mereka mendapati bahwa penyelenggaranya ternyata adalah